Kasus pembunuhan Enggal Dika oleh kekasih Raffi Ramadan mengungkap kisah cinta yang rumit antar pasangan. Keduanya menyayangi, juga menyakiti. Hubungan antar pasangan seharusnya melalui tahapan-tahapan secara runut tanpa boleh dilewati. Sehingga keduanya saling memahami dan mengikuti norma-norma masyarakat. Inilah serial Tabir, emosi sesaat berujung maut. Epilog jalinan kasih dan kekerasan. Di situ saya lihat ada trash bag hitam. Saya baru tahu kalau itu ada kerangka manusianya. Korban ini emosi saat itu memegang sapu langsung memukul pelaku. Akhirnya pelaku langsung menjerat si korban. Saya masih sering cek ke kontrakan, tapi cuma di depan aja. Isi token listrik sama ngecek baunya dari pintu. Kasus pembunuhan Enggal Dika oleh kekasihnya Muhammad Raffi Ramadan mengungkapkan kisah asmara dan kekerasan di kota pelajar. Tak hanya patah hati, jalinan asmara juga bisa berujung maut. Sosiolog kriminalitas Suprapto melihat penyebab kekerasan ini karena ada yang salah saat menjalin asmara. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara runut tanpa boleh dilewati. Pertama itu knowing, kenalan. Setelah knowing, dating. Dating, kencan, janjian, yang itu harusnya kencan janjian itu dilakukan dalam rangka mengenali satu sama lain, tetapi kebanyakan di antara mereka itu kebalik gitu. Itu dilakukan setelah tahap ketiga yang disebut dengan saying atau pernyataan. Kalau sekarang dinyatakan jadian atau apapun lah namanya gitu. Suprapto menduga pelaku tak bersikap rasional dan memiliki kemampuan emosional yang lemah, sehingga tak bisa mengendalikan dirinya meski ia mengaku cinta kepada pasangan amat besar. Ini dibuktikan dengan merawat jasad korban. Cowok kelihatannya memang sangat mencintai dan menyayangi pacarnya ini, dan pada saat-saat tidak kuat saja dia kemudian berusaha menghindar, tetapi ketika kemudian ditemui lagi dia selalu luluh gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang berulang kali dia luluh, dia memaafkan, ternyata tidak ada perubahan dari si korban, sehingga lalu akhirnya dalam suatu situasi tertentu sekali lagi daya pikir rasionalnya itu merendah, melemah gitu. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan si cewek itu juga, sehingga ketika si cewek minta maaf pun dia tidak melepaskan cekikannya gitu. Tetapi karena mereka itu atau si cowok ini memang sangat menyayangi, jasadnya tidak dibuang. Menurut Suprapto, mereka yang dimabuk asmara harus mampu mengikuti tahapan-tahapan dan tak tergesa-gesa. Ada pada usia yang masih labil gitu ya, akan menuju pada kondisi yang stabil, meninggalkan kondisi dia di masa anak-anak. Nah, kondisi yang labil ini ketika ada stimulus dari luar, maka reaksinya tidak melalui proses yang bagus, tetapi langsung dia membuat reaksi yang tidak pada tempatnya. Ketika memutuskan menjalin hubungan, keduanya sudah saling memahami satu sama lain. Bila ada hal yang dirasa kurang cocok, segera mengakhiri hubungan. Apalagi jika hubungan itu tak diikat pernikahan. Iya, jadi sekarang memang banyak fenomena ya terjadi bahwa banyak pasangan ataupun kos-kosan yang membiarkan pasangan yang sebetulnya belum resmi. Faktornya beragam, ada yang faktor ekonomi, dalam arti pemilik kos-kosan itu ya yang penting laku lah, kos-kosan saya laku gitu, tidak membuat gaduh dan sebagainya. Lalu yang kedua juga tidak jarang di antara mereka itu mengakunya kakak beradik, itu juga sangat mungkin terjadi. Dan
dalam penelitian saya beberapa tahun yang lalu sering kali terjadi gitu, mengatakan itu kakak beradik tapi tidak pernah menunjukkan kartu keluarga, selalu nanti dan dia mengatakan waduh kelupaan dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga memang masyarakat itu karena makin memiliki kesibukan sendiri-sendiri sehingga untuk hal-hal yang dirasa tidak mengusik kehidupannya akhirnya bersifat permisif. Jika kedua pasangan saling memahami dan telah melalui tahap yang wajar menurut norma masyarakat, jalinan asmara itu niscaya lebih sehat dan tak saling menyakiti.